Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda yang berada di kelas 11 UPW. Pada semester genap ini kita masuk ke KD 3.6 ya, yaitu tentang menganalisis informasi tarif penerbangan domestik. Baik, pada pertemuan pertama ini Mem akan menjelaskan beberapa materi yang terdapat pada KD 3.6. Mungkin Anda sudah membaca dan mempelajari materi ini yang sudah saya instruksikan untuk di-download aplikasinya ya pada beberapa bulan yang lalu. Baik, kita langsung ke materi. Nah, seperti yang terlihat di layar, di bawah ini adalah sumber-sumber informasi tarif penerbangan. Jadi tarif penerbangan itu informasinya ada dari 4 sumber. Yang pertama adalah Air Tarif Book. Ini berupa buku manual ya, yang isinya terdapat harga tiket pesawat dari suatu rute berdasarkan kelas dan berdasarkan jenis penerbangannya ya. Kemudian yang kedua adalah CRS. CRS ini kepanjangan dari Computerized Reservation System. Jadi sistem pemesanan yang sudah berbentuk online atau computerized. Berbeda dengan yang pertama ini tadi yang berbentuk manual ya. Jadi CRS ini adalah sistem komunikasi antara airline dan travel. Jadi pihak airline menginformasikan harga rute maskapainya kepada travel agent itu melalui CRS ini ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah OTA. OTA ini apa sih? OTA ini kepanjangan dari Online Travel Agent. Nah, ini yang sedang ngetren sekarang ya. Jadi OTA ini agak sedikit berbeda dengan CRS. Kalau CRS ini biasanya ini dipakai oleh travel agent secara manual ya. Kalau di kota kita di Dumai ini misalnya CRS ini dipakai oleh Cakrawala Tour and Travel gitu ya, kalau di Dumai. Nah, kalau yang di OTA ini langsung bisa, ini bedanya sedikit ini di sini. Kalau OTA ini konsumen ya, contohnya Anda semua bisa langsung memesan tiket tanpa melalui travel agent. Jadi langsung menggunakan sistem OTA ini langsung terhubung ke travel agent online ya. Nah, contohnya apa? Traveloka. Kemudian Pergi-Pergi. Itu salah satu contohnya ya. Jadi kan kita tidak perlu datang ke travel agent, kita sudah langsung dapat informasi harga berdasarkan kelas dan rute, langsung melakukan pemesanan dan langsung menerima kode booking kalau sudah melakukan pembayaran ya. Nah, yang keempat adalah GDS. Ini salah satu sumber informasi tarif penerbangan. Nah, GDS ini kepanjangan dari apa? Kepanjangan dari Global Distribution System. Ini biasanya kalau GDS ini dipakai dalam penerbangan internasional sih ya.
Karena kalau GDS ini dia jauh cakupannya jauh lebih besar dibandingkan CRS ini ya. Kalau CRS ini per maskapai ya, misalnya Garuda dia punya CRS-nya sendiri, kemudian Lion punya sistem CRS sendiri, Sriwijaya Air punya sistem CRS sendiri. Tapi GDS ini adalah kumpulan dari CRS ya, kumpulan dari CRS. Jadi kalau di GDS ini sistem punyanya bisa kita memesan harga dan seat penerbangan punya Garuda, punya Sriwijaya, punya Lion, punya Malaysia Airlines, punyanya Malaysian Airlines sudah ya, punyanya Qantas ya. Jadi semua maskapai ini biasanya tergabung sistemnya di GDS. Jadi GDS ini lebih besar dari CRS. Oke. Nah, ini 4 ini adalah sumber-sumber informasi tarif penerbangan yang ada. Baik. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini yang pertama tadi CRS ini ya. Nah, ini contoh CRS ya. Contoh CRS. Jadi kalau kita melihat di salah satu sistem CRS ya, di travel agent gitu, mau cek harga, nah seperti ini bentuknya ya. Ini contohnya jadwal dari Pekanbaru ke Jakarta untuk penumpangnya 1 orang dewasa ya. Keberangkatan dari Pekanbaru pada hari Selasa 23 November 2021. Nah, ada maskapai yang pertama ini ya, maskapai yang pertama ini menggunakan Lion Air ya, dengan kode penerbangan JT389 ya, berangkat hari Selasa tanggal 23 November 2021 pukul 07.00 ya. Tiba di Jakarta Soekarno-Hatta atau Cengkareng ya pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 pukul 08.45. Lama durasi penerbangan. Nah, durasi ini lama penerbangan yang ditempuh ya. Yang ditempuh dari Pekanbaru ke Jakarta adalah 1 jam 45 menit. Jadi 1H itu 1 hour. 1 jam 45 minute. 45 menit. Nah, di sini ada beberapa jenis harga ya. Yang pertama adalah harga promo. Harga promonya di sini di 500 IDR ya. IDR itu kalau kemarin pernah saya singgung di penjelasan saya sebelum Anda magang, IDR itu kepanjangan dari Indonesian Rupiah ya, mata uang Indonesia yang dikenal dunia ya. IDR 545.300. Ini harga promo. Kemudian harga ekonomi IDR 744.400. Harga bisnis not available. Jadi NA ini kepanjangan dari not A-nya available. Berarti kelas bisnisnya tidak tersedia ya. Kalau seperti ini berarti kelas bisnisnya menggunakan JT389 ini tidak tersedia. Baik. Nah, penerbangan yang kedua di bawahnya ya, ini menggunakan Batik Air dengan kode penerbangan ID. Nah, ID ini adalah, ayo diingat-ingat lagi materi di
semester ganjil kemarin, ide ini kode untuk maskapai batik ya. Jadi kalau Lion tadi JT, kalau Batik Air itu ID 6851, itu nomor penerbangannya 6851, berangkat dari Pekanbaru ya, Selasa 23 November 2021 pukul 08.30 menuju Jakarta Soekarno-Hatta CGK Selasa, jadi tiba di Jakartanya Selasa 23 November 2021 pukul 10.15. Durasi lama penerbangannya adalah 1 hour 45 minute, 1 jam 45 menit. Nah, harga untuk promonya ya, harga untuk promo dengan Batik Air 6851 tadi, ID 6851 adalah IDR 705.900. Kemudian kelas ekonominya IDR 862.100. Sedangkan untuk kelas bisnisnya, nah ini kalau untuk batik ini kelas bisnisnya tersedia ya, berbeda dengan yang Lion Air tadi not available. Nah, kalau untuk batiknya dari Pekanbaru ke Jakarta, kelas bisnisnya seharga IDR 2.425.200 ya. Oke, kira-kira sampai di sini bisa dipahami. Jika ada yang mengganjal atau kurang dipahami dari cara membacanya, untuk cara membaca harga, silahkan ajukan pertanyaan di kolom komentar di GC ya. Baik, untuk berikutnya, nah ini sama ya, ini di CRS tapi bentuk ketersediaan seatnya ya. Ketersediaan seat itu contohnya, saya ambil contoh satu saja, ini Pekanbaru. Nah, ini ada, ini sistem travel agent juga ya, sistem travel agent juga. Nah, ini dari Pekanbaru ke Jakarta tanggal 23 November 2021. Nah, ini kalau di sini ada 4 jenis harga. Subclass itu harga-harga diskonnya ya, harga-harga yang ini ekonomi, bisnis, tapi yang harga subkelasnya ya. Sudah pernah dijelaskan kalau subkelas ini biasanya masa berlaku tiket lebih pendek ya, kemudian harganya lebih murah dari harga normal. Nah, di sini juga terdapat harga promo ya, jenis harga promo. Yang ketiga harga ekonomi, yang paling atas adalah harga bisnis. Nah, seperti coba kita baca yang rute yang yang penerbangan pertama. Penerbangan pertama menggunakan Lion JT 389 Pekanbaru, rutenya Pekanbaru Cengkareng, berangkat pukul 07.00 dari Pekanbaru, tiba di Cengkareng pukul 08.45. Nah, ini kalau di yang sistem seperti ini, nanti ketika kita mengklik salah satu kelas yang ada di sini ya, misalnya kita klik ini kelas T gitu ya, kita klik di sini, nanti di sini akan muncul kelasnya, kelas T, kemudian basic harga dasarnya berapa, IDR gitu ya, dalam bentuk mata uang rupiah, kemudian teksnya berapa, kemudian harga totalnya berapa ya, jadi dijabarkan satu-satu. Oke, nah untuk refresh kembali, ini kalau kelas ini jenis-jenis kelasnya ya. Oke. Kelas U0 berarti tidak ada seat yang tersisa, berarti sudah sold out semua ya. Nah, kalau seperti ini kelas V9 berarti ada
9 seat, masih ada 9 seat. Nah, ini kelas I di bisnis masih ada 4 seat ya. Kelas D masih ada 8 seat dan seterusnya. Nah, kalau penerbangan yang ke-9 nih, ini sudah sold out semua ya. Kelas promo, ekonomi dan bisnis sudah tidak tersedia. Nah, berbedanya hanya di sini saja, penjabaran di harga ini ya. Oke, sampai di sini penjelasan saya untuk 1 jam pelajaran ini ya. 1 jam pelajaran saya ini, saya harap bisa dimengerti, bisa dipahami. Jika ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan. Berikut akan saya lampirkan ya, materinya juga, materi yang sudah saya jelaskan ini di Cici. Baik, sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih.